Oh, lovely to meet you. What honor. Malam itu, istana yang biasanya sunyi mendadak berguncang oleh bisikan-bisikan rahasia. Raja Charles dikabarkan telah mengasingkan Ratu Camilla ke sebuah biara tersembunyi, jauh dari pandangan publik dan kemewahan kerajaan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu Windsor? Apa yang bisa membuat seorang raja menghukum istrinya sendiri, sang ratu, dengan cara sekejam itu? Beberapa jam sebelumnya, api berkobar di ruang studi kerajaan. Asap mengepul, membawa aroma kertas yang terbakar dan harga diri yang hangus. Di depan perapian, Camilla berdiri tegak, wajahnya diterangi pantulan merah api. Di tangannya, dokumen resmi jamuan kenegaraan untuk Presiden Jerman, simbol keagungan monarki. Dan dengan satu percikan korek api, ia membakarnya habis. Ketika Raja Charles tiba, semuanya sudah terlambat. Camilla, apa yang telah kau lakukan? Suaranya bergetar di antara bara dan amarah. Jawaban sang ratu begitu dingin, namun menusuk seperti pisau. Aku sedang menulis ulang tempatku, Charles. Aku bukan hiasan di sisimu. Malam itu bukan sekadar pemberontakan. Itu adalah deklarasi perang. Perang yang mengguncang fondasi pernikahan dan kekuasaan kerajaan Inggris. Dan sejak detik itu, dunia bertanya-tanya, apakah ini akhir dari mahkota atau awal dari sesuatu yang lebih gelap? Bertahun-tahun Camilla hidup dalam bayang-bayang. Bertahun-tahun ia menjalani penahanan yang dibungkus kesopanan, ditempatkan di pinggiran kekuasaan, di sudut-sudut istana yang berlapis senyum diplomatik namun terasa seperti dinding penjara. Ia adalah ratu, ya, tapi juga tahanan dalam kerajaannya sendiri. Bahkan setelah mahkota akhirnya diletakkan di atas kepalanya, kebebasan itu tetap tidak datang. Bayangan masa lalu terus menempel di setiap langkahnya. Terutama bayangan yang wajahnya masih tergantung di dinding ruang studi itu sendiri. Wajah itu, Diana tenang, abadi, menatap dari bingkai emas dengan mata yang seolah tak pernah memejam. Mata yang dulu dicintai Charles, kini menjadi penonton abadi atas kehidupan suaminya bersama wanita yang menggantikannya. Beberapa sumber mengatakan, saat kertas-kertas resmi terbakar di tangan Camilla malam itu, Charles sempat melirik potret itu. Dan selama sesaat yang panjang dan sunyi, seluruh ruangan seolah berhenti bernafas. Seolah masa lalu dan masa kini berdiri berdampingan, menatap satu sama lain melalui jilatan api. Dan setelah malam itu, tidak ada satupun yang terasa sama lagi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di mata dunia luar. Senyum kembali dipamerkan, langkah kembali diatur dengan presisi, dan musik seremonial kembali mengalun di aula istana. Presiden Jerman disambut dengan segala kemegahan yang bisa ditawarkan monarki Inggris. Namun di balik gerak yang tampak sempurna, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih rapuh. Ketegangan yang terlalu halus untuk disadari publik, tapi terlalu dalam untuk disembunyikan. Camilla hadir, namun tidak disebut, namanya tak tercetak di program resmi, kehadirannya disamarkan, seperti bayangan yang bergerak di antara kilau berlian dan tatapan diplomat. Dalam foto-foto resmi, ia nyaris tak tampak, seolah waktu dan lensa pun bersekongkol untuk menghapusnya. Kerumunan melihat harmoni, tapi orang dalam, mereka melihat retakan. Desas-desus mulai berhembus pelan dari balik pintu berlapis sutra. Raja Charles, katanya, telah membatasi akses istrinya terhadap urusan negara. Semua dokumen sensitif kini melewati tangan pengawas tambahan, bukan lagi tangan sang ratu. Namun, di sisi lain, bisikan lain juga mulai tumbuh. Tentang lingkaran kecil orang-orang setia yang kini berkumpul diam-diam di sekitar Camilla, asisten, penasihat, dan bahkan satu atau dua bangsawan muda yang percaya. Tindakan sang ratu bukanlah melainkan simbol. Seorang wanita yang telah dinobatkan, katanya suatu malam kepada lingkarannya, harus memilih antara martabat dan kekuasaan. Aku sudah membuat pilihanku. Kata-kata itu kemudian bergema jauh melewati dinding Windsor, membawa pesan yang tidak diucapkan secara terbuka, tapi dipahami oleh semua yang mendengarnya. Malam itu di istana, orang-orang tak lagi tidur nyenyak. Mereka tahu, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang tak bisa diperbaiki dengan pesta teh atau foto keluarga. Yang benar-benar terbakar malam itu bukan sekadar kertas. Yang terbakar adalah ilusi.
ilusi kesatuan, kesetiaan, dan kendali. Api itu menyulut retakan di jantung monarki, mengubah rumah kebanggaan menjadi panggung perang diam-diam. Charles meninggalkan ruang studi malam itu membawa segel kerajaan dengan tangan gemetar. Bukan karena takut kehilangan kekuasaan, tapi karena sadar bahwa musuh terbesarnya bukan datang dari luar, melainkan berdiri di seberang api. Menatapnya dengan mata yang mengenalnya terlalu baik. Sementara itu, di ruangan yang sama, Camilla berdiri sendiri di depan perapian. Api telah mereda, tapi bara tetap hidup. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, lebih seperti doa daripada ancaman. Aku tak akan biarkan siapapun memadamkan api ini. Apakah nyala itu pertanda pemberontakan atau kehancuran, tak seorang pun tahu. Namun di luar sana, hujan mulai turun pelan di atas dinding batu Windsor. Setiap tetesnya terdengar seperti bisikan masa depan. Dan di setiap lorong istana, pertanyaan yang sama menggema tanpa jawaban. Apa yang sebenarnya mendorong seorang ratu untuk menyalakan api di mahkotanya sendiri? Kini, mari kita selami rahasia-rahasia yang mengubah bisikan menjadi badai. Badai yang mengguncang fondasi istana dari dalam. Perlahan, tanpa suara, tapi mematikan. Ketegangan di Windsor minggu itu begitu pekat hingga bisa disentuh. Di balik aroma bunga anyelir segar, di bawah cahaya lampu kristal, sesuatu yang lebih gelap mulai bergolak, badai kecil yang tak berani dinamai. Belum, ia tidak dimulai dengan amarah. Ia dimulai dengan sebuah pertemuan yang seharusnya menyatukan keluarga, kerajaan dalam kehormatan dan kebanggaan. Penyambutan megah bagi Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, dan istrinya, acara yang menandai 27 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Bagi Raja Charles, ini adalah momen penting, simbol stabilitas, kesempatan untuk memperbaiki citra kerajaan setelah serangkaian skandal dan pemberontakan halus yang mengguncang istana. Ia ingin dunia melihat Inggris yang bersatu, kokoh dan damai di bawah pemerintahannya. Namun, tanpa ia sadari, acara yang ia rancang sebagai simbol persatuan justru akan membuka luka yang jauh lebih pribadi. Cahaya pagi menembus jendela tinggi ruang resepsi kerajaan, menyentuh meja panjang berlapis beludru merah marun. Dokumen tersusun rapi di atasnya, pena-pena berkilau di bawah cahaya emas. Para staf berdiri tegak, diam, menunggu tanda. Udara terasa tegang, seperti sebelum badai datang. Lalu suara Raja Charles memecah keheningan, tenang, tapi berwibawa. Ini bukan hanya soal diplomasi, katanya. Suaranya bergema di antara dinding marmer. Itu soal kehormatan. Ini adalah citra Britania yang kita tampilkan kepada Eropa. Pandangannya bergerak menyusuri meja. William Anne Putri Wales dan akhirnya Ratu Camilla. Ia mulai membagi peran. William, dengan pesonanya yang tenang, akan memimpin upacara dan memberikan toast pembuka. Anne, selalu disiplin, akan mengawasi keamanan bersama kantor luar negeri. Kate, anggun, modern, dan dicintai publik, akan mengelola hubungan pers dan citra visual. Sorotan alami akan tertuju padamu, tambah Charles dengan senyum tipis. Lalu datanglah jeda. Diam sejenak yang penuh makna sebelum ia melanjutkan. Camilla, katanya dengan nada datar, kau akan menangani penataan tempat duduk dan dekorasi ruang resepsi. Tugas yang tampak kecil. Namun pada saat itu, rasanya seperti penghinaan yang terukir dalam marmer. Jenis pelecehan yang hanya bisa dirasakan oleh seseorang yang telah berjuang keras untuk mendapatkan tempatnya. Tangan Camilla yang memakai sarung tangan gemetar sedikit, meski wajahnya tetap tenang. William menghindari tatapannya. Anne menyesuaikan catatannya dan Kate memberi anggukan sopan. Tak ada yang bicara. Namun semua merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Bagi orang luar, peran ratu mungkin terlihat pantas, bahkan anggun. Namun bagi Camilla itu adalah pengingat tentang posisinya. Selama bertahun-tahun, ia telah menahan bisikan, headline, dan penghinaan demi berdiri di samping Charles. Itulah celaan publik, perbandingan dan belas kasihan. Dan kini, di ruang Windsor yang terang benderang ini, suaminya telah menguranginya menjadi penata bunga dan penempatan kursi. Ketika pertemuan usai, yang lain segera pergi, langkah kaki mereka memudar di lorong. Camilla tetap duduk, menatap kertas di hadapannya. Namanya tercantum paling akhir, bahkan di bawah nama Kate, seolah bersinar seperti pengkhianatan sunyi. Jam berdetak pelan saat ia bergumam. Dekorasi ruang resepsi. Kata-kata itu penuh ironi. Seorang ratu dalam nama, tapi bukan dalam kekuasaan.
Menjelang siang, Windsor dipenuhi kesibukan gila-gilaan. Pelayan berlarian membawa nampan gelas kristal. Toko bunga memperdebatkan nuansa mawar. Sekretaris menjawab telepon tanpa henti. Namun Camilla tetap berada di balik pintu tertutup. Teh yang dibawakan kepadanya tak tersentuh. Di cermin, bayangannya tampak tenang, bahkan megah, namun matanya mengungkapkan sesuatu. Di balik senyum latihan itu membakar kemarahan perlahan, bukan karena satu penghinaan, melainkan karena bertahun-tahun diremehkan. Asistennya yang setia, Nyonya Hill, ragu-ragu sebelum berbicara. Yang mulia, bisiknya. Haruskah saya konfirmasi penataan tempat duduk dengan Yang Mulia? Nada Camilla lembut, hampir bercanda. Tidak perlu dan Nyonya Hill. Rapat ya rapat. Keputusan ya keputusan. Ia berhenti sejenak, suaranya tajam. Namun malam ini, kita akan menata segalanya secara berbeda. Mereka yang mengenalnya berkata, bukan kata-katanya yang membuat gelisah, melainkan cara ia mengucapkannya, tenang, yakin. Seperti seorang wanita yang akhirnya berhenti menunggu persetujuan. Malam itu, jauh setelah lorong-lorong Windsor tenggelam dalam keheningan, lampu di kantor pribadi Camilla masih menyala. Suara riuh staf memudar, digantikan oleh desisan kertas, gesekan kursi, dan pergantian nama-nama di kartu yang akan menentukan siapa duduk di mana, bagi siapapun yang memperhatikan, tindakan kecil bahkan sepele. Namun di dalam dinding istana, tindakan semacam itu membawa makna. Itu adalah caranya merebut kembali kendali, sekalipun secara diam-diam. Saat fajar tiba, Windsor tampak sempurna sebagaimana diharapkan Charles. Namun di balik ketertiban yang tak terganggu, sesuatu telah berubah. Retakan sunyi namun tumbuh telah berakar. Sang ratu telah menjalankan tugasnya, ya, tetapi dengan syaratnya sendiri. Dan saat pintu besar terbuka untuk menyambut delegasi Jerman, Camilla berdiri di samping suaminya dengan sikap biasa, gambaran ketenangan kerajaan. Namun di balik senyum tenang itu, pikirannya sudah menetapkan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah keseimbangan sunyi Windsor selamanya. Karena penghinaan, sekali ditanam di hati seperti miliknya, tidak akan memudar. Ia tumbuh dengan sabar, kuat, menunggu momen sempurna untuk mekar. Badai tersembunyi apa yang telah berkecamuk di balik dinding istana itu. Mari kita selami malam ketika keheningan di Windsor berubah menjadi percikan sesuatu yang jauh lebih besar. Malam Windsor terbakar? Malam di istana Windsor seharusnya berjalan biasa saja, bab baru yang terpoles dalam kehidupan seorang raja yang tengah mempersiapkan jamuan kerajaan megah berikutnya. Di luar, halaman rumput berkilauan di bawah cahaya matahari yang mulai memudar. Di dalam, keheningan membentang melalui lorong-lorong kuno, hanya terganggu oleh dengungan samar para pelayan yang sibuk menyiapkan kunjungan Presiden Jerman. Namun, jauh di balik pintu-pintu yang terpoles itu, sesuatu yang jauh lebih tak resmi sedang terjadi. Momen yang akan meninggalkan luka lebih dalam daripada skandal publik manapun. Raja Charles percaya segalanya berada di bawah kendalinya hari itu. Rencana telah disahkan, pidato telah disetujui, dan jadwal telah dipoles hingga sempurna. Namun, di sebuah ruang studi tenang di dekatnya, Ratu Camilla duduk sendirian di meja kerjanya, membaca versi akhir program jamuan. Matanya menyapu baris demi baris sekali, lalu lagi, hingga kebenaran menghantamnya dengan kejam. Tak ada satu kata pun yang mengakui keberadaannya. Tidak ada peran, tidak ada gelar, tidak ada pidato. Di halaman-halaman yang mendefinisikan malam, paling bergengsi negara itu, Ratu Camilla telah dihapus. Penemuan ini, sekecil apapun tampaknya, memicu sesuatu yang telah lama menyala di dalam dirinya. Bertahun-tahun diterima tanpa benar-benar dihormati. Berbagai penampilan publik di mana ia tersenyum sementara bisikan mengikuti setiap langkahnya. Semua itu tiba-tiba menyatu dalam satu momen tegas. Pemberontakan. Mereka yang kemudian mencoba merekonstruksi kejadian itu menyebutnya pemberontakan 10 menit. Singkat namun tak terlupakan, yang mengubah segalanya. Ketika lampu istana redup dan lorong-lorong tenggelam dalam keheningan, badai sudah mulai terbentuk di balik pintu tertutup. Ketika Charles kembali ke perpustakaan setelah panggilan telepon larut malam dengan Perdana Menteri, ia menyadari sesuatu yang aneh. Cahaya samar berkedip dari bawah pintu studi. Bukan cahaya lilin, terlalu tajam, terlalu hidup. Ia masuk.
Di hadapannya berdiri Camilla, diam dan tak goyah. Rambut pucatnya memantulkan cahaya api yang mulai menjulang. Di tangannya, berkas acara jamuan kenegaraan, yang sama dengan yang telah ia tanda tangani siang itu, yang sama-sama menghilangkan namanya. Dengan tenang, ia mengambil pena, mencoret tulisan, disetujui oleh Yang Mulia, Raja Charles III, dan menggantinya dengan goresan perlahan namun pasti. Yang Mulia, Ratu Camilla, sebagai penyelenggara. Lalu, tanpa sepatah kata, ia menempelkan segel kerajaan pada halaman itu dan melemparkannya seluruhnya ke dalam api. Kertas-kertas itu langsung melengkung, tepinya berpijar oranye sebelum runtuh menjadi abu. Charles membeku. Kemarahan, ketidakpercayaan, dan semacam kesedihan melintas di wajahnya. "Kau baru saja membakar martabatmu sendiri," katanya pelan. Camilla tak bergerak, suaranya mantap, hampir tenang. "Martabat," jawabnya, "adalah untuk mereka yang terlihat. Aku hanya merebut kembali apa yang telah dirampas dariku." Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap, berat, tak bisa dihindari. Di antara mereka, api berkobar, bukan lagi simbol kehangatan, melainkan pemisahan. Charles mencoba meraih segel kerajaan dari tangannya, tapi ia tak melawan. Sebaliknya, ia tersenyum tipis, pandangannya terpaku pada api yang menjulang. "Kau bisa memadamkan apinya," bisiknya, "tapi tidak kenangan ini." Dikatakan kemudian bahwa api itu kecil, terbatas di dalam perapian, namun apa yang dihancurkannya tak bisa digantikan. Malam itu bukan hanya menandai hilangnya sebuah berkas atau acara. Ia menandai runtuhnya sesuatu yang suci. Kepercayaan yang dulu menyatukan ikatan mereka telah lenyap, berubah menjadi asap yang melayang di atas batu-batu tua Windsor. Ketika Charles akhirnya berbalik untuk pergi, sang ratu tetap berdiri, diam, teguh, diterangi oleh kilatan terakhir api yang padam. Para pelayan kemudian menemukannya di sana, tak bergerak, menatap abu seolah menyaksikan bayangannya sendiri menghilang. Sejak malam itu, bisikan di dalam istana berubah. Bukan lagi tentang gelar atau persetujuan publik, melainkan tentang wanita yang berani membakar simbol kebisuannya. Dan seiring berjalannya waktu, banyak yang mengatakan Windsor tak pernah benar-benar pulih. Sebab malam tenang itu, api kerajaan tak hanya menghanguskan kertas. Ia menghanguskan sebuah pernikahan, ilusi harmoni mahkota, dan sisa kehangatan terakhir antara seorang raja dan istrinya. Di balik dinding-dinding Windsor, apakah api itu telah mengakhiri lebih dari sekadar api? Mari kita selami keheningan yang menyeramkan setelahnya, di mana tugas, pengkhianatan, dan kebenaran bertabrakan dalam gelap. Kudeta sunyi di Windsor. Keheningan di dalam Windsor malam itu begitu berat hingga bisa disentuh. Udara seolah berdengung dengan sesuatu yang tak terucap, sesuatu yang telah pecah beberapa jam sebelumnya, di balik pintu tertutup ruang studi kerajaan. Istana telah gelap lebih awal, namun di sayap barat, cahaya samar masih menyala. Di dalam, Ratu Camilla duduk di dekat jendela, jubahnya longgar meluncur dari bahu. Sebuah cangkir teh yang terlupakan mendingin di sampingnya. Bayangannya di kaca menatap balik, lelah, marah, terhina. Kata-kata Charles dari pertengkaran tadi malam bergema di benaknya seperti gema kejam. Tidak keras, namun menusuk dalam. Ia menyebutnya gegabah, menuduhnya melampaui batas, dan dengan nada itu, nada yang membuatnya merasa seperti orang asing, bukan wanita yang telah berdiri di sampingnya melewati puluhan tahun badai. Penghinaan itu tak menyakitkan karena baru, melainkan karena mengonfirmasi ketakutan terdalamnya, bahwa tak peduli mahkota apa yang bersemayam di kepalanya, ia takkan pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Menjelang fajar, luka itu telah mengeras menjadi tekad. Camilla tak akan menangis atau memohon. Ia akan merebut kendali, diam-diam, sepenuhnya. Sekitar pukul 3 pagi, ia memanggil asistennya yang setia, Nyonya Hill. Wanita yang telah bersamanya sejak masa di Wiltshire. Hill masuk, ragu-ragu, sudah bisa menebak apa yang akan datang. Suara Camilla tenang, pasti. "Pagi ini," katanya, "aku tak ingin melihat satu pun wajah lama di istana ini. Tidak satu pun." Dan begitu saja, Windsor mulai berubah.
Saat cahaya pertama Oktober merayap di atas taman, staf dipanggil, ruangan dikosongkan, dan para pengiring lama diantar keluar melalui gerbang samping. Penataan ulang, demikian memo istana kemudian menyebutnya, berlangsung dengan ketepatan yang kejam. Mobil van tiba diam-diam sebelum sarapan. Wajah-wajah akrab lenyap sebelum ada yang sempat berbisik selamat tinggal. Dan pada siang hari, staf baru yang dipilih sendiri oleh Camilla telah mengisi lorong-lorong. Mereka setia, hati-hati, dan yang paling penting, miliknya. Perubahan ini lebih dari sekadar permukaan, meskipun banyak juga yang bersifat estetika. Setiap karpet diganti dengan nuansa krem emas, katanya mencerminkan elegansi modern. Setiap potret kerajaan dipindahkan, gambar megah Charles digantikan oleh potretnya sendiri. Dan di ruang yang lama menghormati kenangan Diana, Camilla menempatkan potret penobatannya sendiri, dikelilingi mawar. Ketika seorang asisten ragu, ia membungkamnya dengan satu kalimat, "Kita tak bisa terus menyembah hantu." Istana belum pernah menyaksikan hal seperti ini. Beberapa menyebutnya tegas, yang lain berbisik kata balas dendam. Namun saat sarapan, ketika Charles menerima kabar tentang apa yang terjadi, bahkan ia tampak terkejut. Sendoknya terjatuh di piring saat ia membaca laporan. 6 jam. Hanya itu waktu yang dibutuhkan. Staf pergi, potret berubah, seluruh atmosfer Windsor dibentuk ulang dalam citra Camilla. Ia berjalan-jalan di lorong-lorong pagi itu, melewati wajah-wajah asing yang memberi hormat padanya terlebih dahulu sebelum padanya. Untuk pertama kalinya, Charles menyadari bahwa pertengkaran di ruang studi bukan hanya pertengkaran biasa. Itu adalah peringatan. Apa yang ia anggap sebagai emosi telah berubah menjadi tindakan. Camilla tidak berteriak, tidak mengancam. Ia hanya bergerak dengan efisiensi sunyi hingga istana itu sendiri hanya menjawab panggilannya. Dalam hitungan jam, Ratu Camilla telah melakukan apa yang tak bisa dilakukan oleh dekret kerajaan manapun. Ia membentuk ulang Windsor dari dalam. Dan meskipun surat kabar di luar takkan pernah menceritakan seluruh kisahnya, mereka yang bekerja di balik dinding-dinding kuno itu berbisik dengan nama lain untuk peristiwa ini, nama yang menyebar dalam suara rendah melalui lorong-lorong. Bayangkan jika bisikan sunyi itu menyimpan kebenaran di balik dinginnya Windsor. Mari kita selami rahasia-rahasia yang mengubah rumah kerajaan menjadi sebuah kerajaan yang terpecah. Jatuhnya Ratu Bayangan musim gugur itu, istana menjadi lebih dingin, bukan karena cuaca, melainkan karena apa yang masih menggantung di udara. Dulu penuh upacara dan keanggunan, kini Windsor terasa seperti benteng yang terbelah. Setiap koridor berbisik pengkhianatan. Setiap lantai yang terpoles seolah menggemakan perang sunyi. Kesehatan sang raja telah menurun, dan bersamanya, keseimbangan monarki ikut goyah. Dokternya telah memperingatkannya untuk menghindari stres. Namun bagaimana mungkin ia bisa ketika mahkota itu sendiri telah menjadi beban terberatnya? Di dalam kamar pribadinya, Raja Charles duduk sendirian, batuknya memecah keheningan di antara dentang jam tua. Surat-surat berserakan di atas meja, beberapa tak ditandatangani, yang lain ditandai dengan catatan tangan yang tak dikenal. Tinta bergetar di bawah tangannya saat ia meraih telepon. "Kau harus kembali, William," katanya dengan suara serak, hampir memohon. "Istrimu tiri sedang mengubah keluarga ini menjadi sandiwara panggung, dan seluruh kerajaan sedang menonton." Menjelang malam, sebuah mobil hitam tiba di gerbang Windsor. Tanpa fotografer, tanpa kehebohan, hanya desisan mesin yang tenang dan gemerisik kerikil di bawah ban. Pangeran William turun, mantelnya dikencangkan melawan angin. Para penjaga membungkuk saat ia lewat, mata mereka tertunduk seolah bahkan udara pun telah belajar menahan napas. Di dalam, istana terasa asing baginya. Aroma parfum baru, lukisan-lukisan yang tak dikenal, dan di aula besar, lambang kerajaan secara halus ditempatkan lebih rendah daripada potret Ratu Camilla. Seolah-olah sejarah itu sendiri telah disusun ulang. Ia meminta segera bertemu dengannya. Pelayan yang mengantarnya tampak gugup, matanya melirik pintu seolah takut akan apa yang ada di baliknya. Saat pintu terbuka, gelombang aroma parfum pekat menyapu ruangan. Camilla duduk tegak, gambaran ketenangan yang penuh tantangan, tangannya bersandar ringan di lengan kursi beludru. Senyumnya tak mencapai matanya.
Apa yang membawa sang pangeran kembali? Tanyanya dingin. Atau apakah ayahmu sudah terlalu lemah untuk memperjuangkan pertempurannya sendiri? William tak langsung menjawab. Ia meletakkan sebuah berkas di depannya. Rencana jamuan kenegaraan yang telah diubah, yang Charles tolak untuk menyetujuinya. Nada suaranya tetap stabil, menusuk ketegangan seperti kaca yang tajam. Aku di sini untuk mengakhiri ini, Yang Mulia, katanya. Istana ini bukan lagi panggungmu. Camilla mencondongkan kepala, tersenyum kecil. Kau berani, bisiknya. Bukan ancaman, jawab William. Percy sudah tahu. Dan ayahku tak berniat lagi melindungimu. Sejenak, dia menguasai ruangan. Cahaya lilin bergetar, menciptakan bayangan panjang dan retak di wajah mereka. Satu mewakili masa lalu, yang lain masa depan yang tak pasti. William berbalik untuk pergi, kata-kata terakhirnya tajam seperti angin di luar. Jika kau ingin menjaga martabatmu, lenyaplah sebelum diambil daripadamu. Pintu tertutup dengan suara yang bergema di lorong-lorong, bagai babak yang ditutup. Camilla tetap duduk diam, jari-jarinya menggenggam lengan kursi hingga pucat. Sang ratu yang dulu menguasai setiap sudut istana, kini duduk di tengah kesunyian. Di luar, jam menunjukkan pukul 12. Setiap dentangnya bergema seperti peringatan dari takdir. Di sayap lain, Charles menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. Kertas di hadapannya memuat tanda tangannya yang gemetar. Suspend semua hak istimewa Ratu Camilla dalam urusan negara. Tindakan ini menghancurkan dirinya sepenuhnya, namun ia tahu ini harus dilakukan. Kembali di aula besar, pandangan Camilla tertuju pada perapian. Api telah padam, menyisakan bara redup. Aroma mawar masih menggantung di udara. Perlahan memudar seiring detik-detik yang berlalu. Di sekelilingnya, dinding-dinding Windsor seolah menyempit. Keheningan lebih berat daripada mahkota apapun. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa imperium yang ia perjuangkan untuk kendalikan tak pernah benar-benar miliknya. Dan saat hujan berbisik di balik jendela, wanita yang dulu ingin menulis ulang sejarah kerajaan, perlahan dihapus oleh sejarah itu sendiri. Apakah ini momen segalanya berubah di balik dinding istana? Mari kita selami bagaimana satu headline saja mengurai kekuatan sunyi yang dulu dipegang erat oleh Ratu Camilla. Pengasingan sunyi Ratu Camilla. Headline datang seperti badai yang tenang, dingin, hati-hati dan penuh mana. Ratu Camilla sementara mengundurkan diri dari semua tugas publik. Begitu bunyi surat kabar pagi hari, istana menyebutnya sebagai cuti medis. Istirahat singkat atas saran dokter. Namun di dalam lorong-lorong gelap Windsor, semua orang tahu lebih baik. Bukan istirahat, itu adalah penghapusan. Di balik kata-kata resmi, tersembunyi kebenaran yang tak berani diucapkan siapapun. Sang ratu telah dikirim pergi. Pagi itu, di kantor pribadi sang raja, Charles menandatangani dekrit itu sendiri. Hujan mengetuk jendela dalam tetes-tetes lambat dan berirama saat ia mengangkat pena, berhenti sejenak, lalu menekankan tanda tangannya ke atas kertas. Wajahnya tak menunjukkan apa-apa, namun mereka yang berdiri di dekatnya bisa merasakan finalitas yang menggantung di udara. Tanpa sepatah kata, ia mengangguk pada sekretarisnya, dan dokumen itu pun disegel. Menjelang siang, sebuah konvoi sunyi meluncur keluar dari istana Windsor. Tak ada bendera, tak ada fotografer, hanya dengungan mesin yang membawa arah ke utara. Di dalam mobil, Camilla duduk diam, wajahnya tanpa riasan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia tak bertanya kemana mereka pergi. Ia sudah tahu. Pemandangan pedesaan berlalu seperti film yang memudar, ladang, rambu jalan, bayangan terakhir dunia yang dulu menjadi miliknya. Setiap mil membawanya semakin jauh dari mahkota, kamera, dan ruang sidang, semakin dekat ke sebuah biara kuno di pegunungan Yorkshire yang dingin. Saat mobil berhenti, para biarawati telah menunggu, berpakaian hitam, diam, mata ramah namun waspada. Mereka memberi hormat ringan dan mengantarnya ke sebuah kamar sempit berdinding batu. Satu tempat tidur, satu kursi, satu jendela kecil, tanpa cermin, tanpa bingkai emas, tanpa tirai sutra. Tempat di mana bahkan waktu seolah menahan napas. Ini rumah yang tenang, bisik salah satu biarawati. Di sini, kau bisa melepaskan segalanya. Namun melepaskan bukanlah bakat Camilla. Ia duduk di tepi ranjang, menatap melalui kaca yang berembun ke menara lonceng di kejauhan. Di suatu tempat di luar sana, lampu-lampu istana masih menyala. Lampu Charles, lampu William, lampu Catherine. Kini milik mereka, bukan lagi miliknya.
Wanita yang dulu berdiri di samping seorang raja telah lenyap ke dalam lipatan kabut pedesaan Inggris, digantikan oleh bisikan dan keheningan. Di London, narasi sudah ditulis. The Times memuji ketenangan Charles, menyebutnya sebagai monarki yang terkendali di tengah masa-masa turbulen. The Guardian menggambarkan keputusan itu sebagai langkah penting demi stabilitas mahkota. Nama Camilla, yang dulu menjadi headline harian, memudar hampir dalam semalam. Dak ada kemarahan, dak ada belas kasihan, hanya ketiadaan. Hari berganti minggu. Di biara, Camilla jarang bicara, makan lebih sedikit, dan menghabiskan jam-jam panjang berjalan sendirian di antara taman-taman basah. Suatu kali, seorang biarawati muda menemukannya berdiri di depan patung Bunda Maria, mata terpaku, bibir hampir tak bergerak. "Apakah Anda berdoa, Nyonya?" tanya biarawati itu lembut. Jawaban Camilla datang serak dan jauh. "Tidak, aku hanya menghitung apa yang telah aku..." Kehilangan pengasingannya berubah menjadi kisah. Hantu yang berbisik di lorong-lorong, sang ratu yang lenyap setelah skandal Windsor tahun 2025. Wanita yang tak digantikan oleh mahkota lain, melainkan oleh keheningan. Dan mungkin itulah hukuman paling nyata dari semuanya. Bukan pemecatan, bukan aib, hanya penghapusan sunyi. Karena pada akhirnya, bukan amarah atau pemberontakan yang menandai kejatuhan Camilla. Ia tak terlihat headline bergerak maju. Istana memoles citranya, dan lonceng-lonceng Yorkshire berdentang samar di atas bukit-bukit. Di suatu tempat di balik tembok biara, mantan ratu duduk di dekat jendelanya mendengarkan. Setiap suara, angin, hujan, dentang lonceng, mengingatkannya akan apa yang dunia telah lupakan. Lalu, menurut Anda, apa yang benar-benar mendorong Raja Charles untuk mengasingkan Ratu Camilla setelah acara kerajaan yang gagal itu? Kami ingin mendengar pendapat Anda.